Hai sobat online dimanapun berada, kembali lagi di Brilian Channel. Seperti biasanya di video saya kali ini saya mau berbagi salah satu resep olahan. Dan olahan yang satu ini merupakan salah satu kue khas Kalimantan yang biasanya disajikan untuk acara pernikahan ataupun untuk acara besar yang lainnya. Nah, daripada penasaran, yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya dulu dan aktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan video resep menarik lainnya. Yang udah subscribe saya ucapkan banyak terima kasih. Yuk mari kita lanjut. Oke teman-teman, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Dan di sini sudah saya siapkan kurang lebih 500 gram beras ketan. Sudah saya rendam kurang lebih 30 menit dan dicuci dengan bersih. Kemudian selanjutnya kita akan kukus beras ketannya terlebih dahulu. Kukus kurang lebih 15-20 menit atau sampai setengah matang. Jangan lupa ditutup ya. Kira-kira sudah kita kukus selama 15-20 menit. Kemudian selanjutnya akan saya pindahkan ke sebuah wadah. Kemudian untuk bahan selanjutnya 300 ml santan kelapa kental. Tambahkan dengan 1 sendok teh kecil garam, kemudian kita akan aduk-aduk. Setelah itu kita akan tuangkan ke beras ketan yang tadi sudah kita kukus. Untuk menuangkannya sendiri sedikit demi sedikit ya teman-teman, sambil terus diaduk. Setelah semua santan selesai kita tuangkan, kemudian ini akan kita diamkan kurang lebih 30 menit agar santan meresap pada beras ketan. Kira-kira udah 30 menit, kemudian sudah saya siapkan kukusan. Kukus beras ketan yang tadi sudah kita campurkan santan kelapa kental. Jangan lupa agar aromanya harum, jadi tambahkan dengan daun pandan. Lanjut kita akan kukus kurang lebih 30 menit atau sampai matang. Kira-kira sudah 30 menit berlalu dan sudah saya cek. Ternyata beras ketannya udah matang. Kemudian kita akan angkat dan pindahkan ke mangkuk. Nah, inilah hasilnya teman-teman, beras ketan yang tadi udah kita masak, dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kita ke bahan selanjutnya dan sudah saya siapkan teflon, kemudian masukkan kurang lebih 250 gram gula merah ataupun gula Jawa. Tambahkan dengan air secukupnya aja, kemudian ini akan kita masak di atas api kompor cenderung kecil sampai gula merahnya ini larut. Setelah gula merahnya mendidih dan juga udah larut, kemudian matikan api kompor. Lanjut kita akan saring gula merahnya terlebih dahulu. Dan kalau gula merahnya udah disaring, kemudian ini akan kita masak kembali. Saya menggunakan teflon yang sama ya teman-teman, tapi udah dicuci dengan bersih. Tambahkan dengan 1 lembar daun pandan yang udah diikat simpul, 1 sendok teh garam, dan lanjut kita akan masak kembali sampai gula merahnya ini mendidih. Setelah gula merahnya mendidih, kita akan masukkan sebanyak 250 gram kelapa yang udah diparut. Dan untuk kelapanya ini cari kelapa yang agak setengah tua ya teman-teman, jadi agak mudah sedikit. Kemudian selanjutnya kita akan masak kembali di atas api kompor cenderung kecil sambil terus diaduk. Kalau udah setengah kering, tandanya udah tanak ataupun sudah mateng, kemudian matikan api kompornya. Nah, ini beras ketan yang tadi udah kita masak, kemudian ini inti kelapa yang tadi sudah kita masak juga dan sudah saya pindahkan di piring saji. Selanjutnya kita akan cetak, dan di sini saya akan cetak menggunakan cetakan bunga sakura. Ambil secukupnya aja beras ketan. Selanjutnya ini akan kita kasih ruang di tengahnya seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan dengan inti kelapa. Untuk banyaknya sendiri secukupnya aja ya teman-teman. Kemudian terakhir kita akan tambahkan lagi beras ketan di bagian bawah.
Jangan lupa ini sambil ditekan agar teksturnya itu padat dan tidak ambyar. Nah, ini kita keluarkan dari cetakan. Tuh, hasilnya seperti ini teman-teman. Cantik bukan? Lakukan hal yang sama sampai selesai. Oh iya teman-teman, untuk lebih jelas dan juga lengkap apa aja bahan kemudian takaran sudah saya bantu tulis di kolom deskripsi ya. Jadi silakan kalian cek di sana. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Olahan dari beras ketan kita hari ini udah jadi dan sudah saya taruh di piring saji. Untuk tampilannya sendiri ini cantik dan ini saya bikin versi modernnya ya teman-teman. Karena biasanya olahan beras ketan dan juga inti kelapa ini dibungkus menggunakan plastik berbentuk persegi panjang ataupun bisa ditaruh di sebuah tempat. Dan untuk inti kelapanya ditaruh di atasnya begitu saja. Dan untuk sisanya ini saya kemas menggunakan plastik. Kemudian saya tambahkan dengan stiker. Nah, hasilnya seperti ini, cantik bukan? Olahan kue tradisional ini selain untuk acara besar, cocok juga disajikan pada saat ada kerabat ataupun keluarga yang berkunjung ke rumah. Atau boleh juga untuk ide jualan. Dan untuk harganya bisa kalian sesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk rasanya sendiri ini benar-benar enak banget. Perpaduan dari beras ketan yang dimasak dengan santan kental, kemudian ditambahkan dengan inti kelapa, itu merupakan perpaduan yang pas banget. Pokoknya kalian wajib coba. Oke, baiklah teman-teman, terima kasih ya yang sudah temenin saya bikin olahan kue hari ini. Selamat mencoba di rumah, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekian dulu video saya kali ini, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih, bye.